Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kita selalu membutuhkan bimbingan Tuhan menjalani kehidupan di tengah dunia yang sedang menderu ini. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Inilah permohonan kami ya Tuhan, dengan kesadaran bahwa kami tanpa Tuhan pasti kami jatuh. Tanpa Tuhan hidup kami tidak berkenan, kami tidak bertumbuh. Dengan Tuhan Yesus di sisi kami, selalu menuntun membimbing kami. Kami akan seperti Yesus dan sampai kepada tujuan Tuhan atas kami semua. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, supaya hidup kami bertumbuh, berbuah,
dewasa rohani bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan perenungan firman pada pagi hari ini. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai yang ke-14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu, ada orang percaya yang walaupun sudah jadi orang Kristen cukup lama, namun iman mereka tidak bertumbuh. Penulis kitab Ibrani menggambarkan mereka seperti bayi-bayi rohani, yang dalam sudut waktu seharusnya sudah menjadi pengajar-pengajar, namun masih belum mengerti, bahkan perlu diajar asas-asas pokok tentang Tuhan, dan dikatakan belum siap untuk pengertian-pengertian yang dalam, masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Permasalahannya adalah masalah hal tentang sikap dalam menerima firman Tuhan. Di ayat 11 dikatakan, karena mereka lamban dalam hal mendengarkan. Lamban dalam hal mendengarkan berbicara tentang sikap penerimaan terhadap pemberitaan firman. Ada orang percaya ketika menerima pemberitaan firman, menerimanya dengan angin lalu, sekedarnya saja, tidak meresapinya, menolak untuk memahami secara mendalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mungkin berpikir tidak berguna bagi dirinya, tidak penting bagi dirinya, belum waktunya untuk bertobat, belum mendesak, sehingga sikapnya santai terhadap firman Tuhan. Orang yang demikian akan terjebak dalam kondisi iman yang suam kuku. Hati-hati, orang yang demikian tidak akan bertumbuh. Dan mereka yang tidak bertumbuh tidak mungkin akan berbuah. Dan mereka yang tidak berbuah, mereka bukan murid-murid Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, bila kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap. Jadi Tuhan menghendaki setiap kita bertumbuh dalam iman percaya kita. Dan akhirnya hidup kita berbuah dalam karakter-karakter rohani yang indah, buah-buah Roh Kudus, dalam karya-karya ilahi, dalam pelayanan kita, dan berbuah jiwa-jiwa. Itu semua terjadi bila kita bertumbuh, dan semua itu diawali dari sikap terhadap penerimaan pemberitaan firman. Mari kita introspeksi pagi hari ini. Sudahkah kita memiliki sikap penerimaan yang benar terhadap firman Tuhan? Adakah tanah hati kita adalah tanah hati yang subur, yang gembur, untuk setiap benih firman Tuhan yang ditabur itu boleh bertumbuh? Bila tanah hati kita keras, minta Roh Kudus lembutkan. Bila tanah hati kita berbatu-batu, minta Roh Kudus bersihkan.
Bila tanah hati kita seperti semak duri, semak belukar, karena akar pahit, karena dendam dan kejengkelan, minta Tuhan tahirkan, Allah Roh Kudus tahirkan, supaya setiap benih firman yang ditabur bertumbuh dalam pohon iman, berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Untuk itulah kita diselamatkan. Untuk itulah kita dipanggil berjalan bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu, kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Bangun dalam sehat, dan Engkau memberi kesempatan kami untuk bertumbuh hari ini, hidup memuliakan Tuhan, bersikap yang benar terhadap firman Tuhan, supaya kami bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan harapkan, sehingga hidup kami berbuah dan memuliakan Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan di sepanjang jalan kami, hidup memuliakan Tuhan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu dan pimpinan Roh Kudus. Berkati dan lawat setiap kegiatan-kegiatan yang gereja-Mu adakan, karena melalui kegiatan-kegiatan inilah iman kami dilatih, firman Tuhan diberitakan, benih firman-Mu ditabur, pohon iman kami dirawat, sehingga subur, bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Yang telah berbuah pun makin lebat, makin memuliakan Tuhan. Berkati setiap ibadah raya, baik ibadah raya pagi maupun siang, urapi setiap hamba Tuhan yang melayani, dan tim worship yang membawa jemaat masuk dalam hadirat-Mu, dalam penyembahan pujian kepadamu Tuhan. Berkati lawat setiap ibadah menara doa hari Kamis, di mana mulai bulan depan setiap Kamis minggu pertama kami akan mengadakan KKR untuk melawat umat Tuhan, kebangunan rohani, kesembuhan, pemulihan, keberhasilan dinyatakan di tengah umat Tuhan. Dan juga lawat setiap doa pagi online melalui rekaman yang dibagikan melalui YouTube ini, membawa jemaat hidup sehari-hari dalam doa dan firman. Dan juga komsel-komsel kami, untuk kami belajar bertumbuh bersama. Baik komsel doa pagi untuk umum maupun komsel youth yang akan dirintis mulai Agustus nanti. Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu bertumbuh maksimal bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau hadir, setiap umat-Mu berhimpun. Engkau puaskan yang haus dan lapar akan kebenaran-kebenaran. Engkau limpahkan karunia-karunia-Mu, supaya oleh karunia-karunia yang daripada Tuhan kami saling membangun di dalam Engkau. Dan umat-Mu bertumbuh membawa dampak bagi kota ini, bagi lingkungan kami, bagi setiap orang. Juga setiap teman-teman, sahabat Semacot yang bersama-sama ikut doa pagi melalui doa pagi online ini. Tuhan melawat kehidupannya, baik pribadi, keluarga, rumah tangga kami, juga kehidupan kami bergereja. Kami memuliakan Tuhan, kan menjadi pribadi-pribadi yang makin hari makin serupa dengan Kristus. Inilah doa kami. Terus bimbing dan terus jamah hati kami, tahirkan, supaya menjadi tanah yang subur untuk setiap kebenaran firman ditabur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita.
Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.